Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Azahra dengan NPM 0371241133, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai studi kasus manajemen kelas. Apakah kalian pernah berpikir ketika seorang murid tidak bisa diam atau berisik di dalam kelas, apakah mereka benar-benar nakal atau kita yang gagal menangkap perhatian mereka? Terkadang kita terjebak dalam gaya posesif asertif di mana menjadikan rasa takut atau rasa malu sebagai pengatur kelas. Seperti contoh, menghukum seorang murid untuk berdiri di depan kelas. Apakah hal tersebut termasuk disiplin atau bukan? Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan studi kasus yang pertama mengenai konflik disiplin dan pengendalian diri siswa. Seorang guru kelas 4 SD menghadapi situasi di mana beberapa siswa sering berbicara saat guru menjelaskan. Bahkan, ada yang sering melempar candaan sehingga mengganggu suasana belajar. Guru tersebut cenderung langsung menegur keras dan memberikan hukuman berdiri di depan kelas. Namun, perilaku siswa tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Pada studi kasus yang pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai permasalahan tersebut berdasarkan konsep manajemen kelas dan pembinaan disiplin peserta didik, serta mengidentifikasi kesalahan pendekatan yang dilakukan oleh guru. Baik, berdasarkan pada studi kasus guru kelas 4 SD tersebut, masalah tersebut bukanlah sepenuhnya kesalahan siswa, melainkan seorang guru yang gagal membangun disiplin positif pada siswa. Guru tersebut terjebak dalam pola pikir bahwa kepatuhan bisa dilakukan dengan cara paksaan melalui rasa takut dan rasa malu. Secara teoritis, hukuman berdiri di depan kelas adalah bentuk sanksi yang tidak memiliki kaitan logis dengan kesalahan siswa. Ketika siswa berbicara saat guru menjelaskan, masalahnya mungkin terletak pada kualitas keterlibatan. Kemudian, di situ juga menunjukkan bahwa guru tersebut melewatkan tahap intervensi minimal. Alih-alih memberikan teguran halus atau mendekati meja siswa yang berisik, guru tersebut malah langsung ke hukuman berat. Dampaknya, siswa mengalami desensitisasi. Mereka menjadi kebal terhadap hukuman karena tidak ada ikatan emosional atau kesadaran nilai yang ditanamkan. Kemudian, contoh nyatanya kita bisa berkaca pada perubahan kebijakan di SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Surakarta. Sekolah ini mulai meninggalkan pola hukuman fisik atau verbal yang memalukan siswa dan beralih ke sistem kontrak berlaku. Hasilnya, tingkat pelanggaran disiplin menurun bukan karena siswa takut, tetapi karena mereka merasa dilibatkan dalam menjaga suasana belajar yang mereka sepakati sendiri. Selanjutnya, saya akan membacakan studi kasus yang kedua mengenai ketidakteraturan lingkungan belajar. Dalam sebuah kelas, tata letak meja kursi tidak teratur, pencahayaan kurang, dan banyak media pembelajaran yang tidak tertata. Siswa terlihat kurang fokus, sering berpindah tempat duduk, dan sulit mengikuti instruksi guru. Kondisi kelas yang berantakan dan minim cahaya tersebut adalah bentuk pengabaian terhadap manajemen fisik kelas. Secara kognitif, otak manusia sulit memproses informasi jika lingkungannya penuh dengan gangguan visual. Meja yang tidak teratur sehingga menciptakan jarak psikologis.
Siswa merasa terlepas dari kendali guru, sehingga muncul perilaku berpindah tempat duduk. Hubungan antara lingkungan dan perilaku ini sangat erat. Lingkungan yang kumuh dan tidak tertata mengirimkan pesan bahwa tidak ada standar yang harus diikuti di sini. Akibatnya, efektivitas pembelajaran menurun karena energi siswa habis untuk beradaptasi dengan ketidaknyamanan fisiknya, bukan untuk memahami materi. Peran guru di sini adalah sebagai desainer lingkungan yang harus memastikan bahwa setiap sudut kelas memiliki fungsi instruksional, bukan sekedar gudang penyimpanan media yang tidak terpakai. Contoh kasus nyatanya, praktik baik ini terlihat di SDN 010 Balikpapan Kota yang menerapkan konsep kelas bintang. Mereka menata ulang tata letak bangku secara fleksibel dan memastikan sirkulasi udara serta pencahayaan alami maksimal. Dampaknya terlihat pada peningkatan durasi fokus siswa di kelas rendah yang sebelumnya sangat sulit diatur. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dan membacakan studi kasus yang ketiga mengenai ketidaksesuaian pendekatan manajemen kelas. Seorang guru menerapkan pendekatan yang sangat otoriter dalam kelasnya. Semua aturan dibentuk sepihak. Siswa tidak diberi kesempatan berpendapat dan suasana kelas cenderung tegang. Akibatnya, siswa menjadi fasib dan kurang berani bertanya. Pada studi kasus tersebut, pendekatan otoriter yang diterapkan guru pada studi kasus ketiga ini sangat beresiko mematikan kemampuan berpikir kritis pada siswa. Dalam manajemen kelas, pendekatan ini disebut dengan gaya power assertive. Guru memposisikan diri sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Akibatnya, muncul sebuah kondisi di mana siswa merasa bahwa apapun yang mereka lakukan atau tanyakan tidak akan dihargai, sehingga mereka memilih untuk diam. Sebagai perbandingan, jika kita melihat pendekatan modifikasi perilaku, guru fokus pada penguatan positif. Namun, yang paling ideal untuk anak SD adalah pendekatan sosio-emosional. Dalam pendekatan ini, guru membangun hubungan yang hangat. Guru tidak hanya memberi perintah, tapi juga menjelaskan mengapa sebuah aturan ada. Rekomendasi dan implementasi yang saya rekomendasikan yaitu penerapan restoratif praktik. Alih-alih menghukum, guru fokus pada memperbaiki hubungan. Contoh implementasi yang ada di SD yaitu berada di SD Sekolah Alam Bogor. Jika terjadi konflik atau pelanggaran, guru menggunakan lingkungan dialog. Guru duduk melingkar sebagai siswa tanpa meja penghalang, kemudian guru bertanya apa yang terjadi, siapa yang merasa dirugikan, dan bagaimana kita memperbaikinya. Hal ini menciptakan rasa kepemilikan. Siswa tidak lagi pasif karena mereka merasa suara mereka berharga dalam menciptakan ketertiban kelas. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai studi kasus manajemen kelas. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.